Sallallahu alaihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa awladihi wa anihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina wa murabbi ruhina wa syidina hadratus syekh Harir Muhammad Salahuddin Masyadil Jalil Mustaqim Mustaqim Yusuf Musulihi wa fur'ihi wa jami'an sinatihim wa tariqatihim syai'un lahum wal fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan muassis Nahdlatul Ulama kullihim, khususan ulama IFI Jombang, khususan muassis Madrasah Muallimin Muallimat kullihim, khususan Rama Ki Haji Imran Jamil Masyuri wa usulihim wa furuhihim wa jami'an silsilatihim wa barakatihim wa ila hadrati khususan ulama IFI Tanah Jawa, khususan wali songo kullihim syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama IFI Sumatera wa filah Kidul wa fi Mandala, khususan muassis Ma'had Nurul Quran kullihim, santriwan santriwati Nurul Quran kullihim, wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa ila hadrati khususan hadal muallif Asya Muhammad Sarmazi syai'ulillahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falah alhamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alina min barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka
maka sesungguhnya engkau. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau. In dhahabta, fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Kemarin apa itu? Jangan berpindah dulu itu ya. Ketika mondok atau nyari ilmu disuruh bertahan dulu. Kenapa? Nah ini sesungguhnya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Indah beta, ketika engkau pergi. Fa innaha, maka sesungguhnya engkau. Indah beta, ketika engkau pergi. Indah beta, ketika engkau pergi. Ila alimin, kepada guru yang alim. Ila alimin, kepada guru yang alim. Ila alimin, kepada guru yang alim. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Indahaka, ketika engkau pergi. Ila alimin, kepada guru yang alim. Sesungguhnya ketika engkau pergi mencari ilmu, mondok kepada guru yang alim, guru yang pinter. Wa bada'ta, dan engkau mengawali. Wa bada'ta, dan engkau mengawali. Bisabaqi, wa bada'ta, dan engkau mengawali. Bisabaki, dengan ngaji. Wa bada'ta, dan engkau mengawali. Bisabaki, dengan ngaji. Sabaki, dengan ngaji. Indahu, di samping guru alim. Indahu, di samping alim. Indahu, di samping guru yang alim tadi. Indahu, di samping alim. Rubbama, terkadang. Rubbama, terkadang. Rubbama, terkadang. Wa bada'ta, dan mengawali. Kamu mengawali. Bisabaki, dengan ngaji. Indahu, di samping guru alim. Rubbama, terkadang. Kipasnya matikan ya. Adem nggak kamu? Nah, dingin. Yang mana ini? Panas. Biar. Masa dingin ya? Ademen habis mandi yuk. Mati kayak kamu. Mati kayak. Ayo, Ya wes, nek kamu panas ya wes. Enggak apa-apa. Wa bada'ta, itu kok di anu, ya wes sekarang pakai sajadah dewe-dewe biar kan. Wa bada'ta, dan apa? Mengawali sapa sira. Kalau bahasa Jawa kamu mengawali. Gini maksudnya, sesungguhnya ketika kamu pergi ngaji kepada orang alim, ya, kepada orang pinter, kepada guru, dan kamu itu sudah berada di samping gurumu ngaji. Rubama, terkadang layuk jibuka, tidak layuk jibuka, kamu tidak cocok. Layuk jibuka, kamu tidak cocok. Layuk jibuka, kamu tidak cocok. Layuk jibuka, kamu tidak cocok.
Tidak cocok apa darsiyatuhu. Apa darsiyatuhu. Jadi fa'il. Apa darsiyatuhu. Oleh ngulang ngaji. Apa darsiyatuhu oleh ngulang ngaji. Apa darsiyatuhu. Apa oleh ngulang ngaji. Apa darsiyatuhu ketika mengajar ngaji. Apa darsi apa darsiyatuhu ketika mengulang ngaji. Mengulang itu mengajar. Saya ulang ya. Rubama terkadang layuk jibuka. Apa layuk jibuka? Tidak cocok, maksudnya kamu layuk jibuka tidak cocok. Apa darsiyatuhu. Apa darsiyatuhu ketika ngajar ngaji sopo alim. Ini lah maksudnya. Kadang kamu itu ya mbak ngaji mondok. Itu kenapa kok disuruh nyantai dulu, maksudnya tenang dulu, jangan pindah-pindah pondok dulu, anteng dulu. Kenapa? Ya ini terkadang kamu mondok itu ada yang kurang cocok dengan pengajaran guru, biasanya begitu. Nah, kadang itu kamu gurunya jelaskan apa mulut, ada kan guru itu jelaskan tidak paham. Terus apa namanya, gurunya pendiam menengai. Apa namanya, muridnya mau tanya takut, mau apa namanya izin ke belakang takut, tidak nyaman, maksudnya tidak cocok gitu. Ada yang guyon, yang kebablasan sampai nggak paham diajak guyon. Ya kan kadang ada nggak cocok seperti itu. Nah, makanya disuruh dulu, disuruh memilih dulu, santai dulu, sampai kamu menemukan guru yang pas di pondok. Nah, baru seminggu dua minggu mondok sudah pindah pondok lagi. Itu enggak enggak bisa merasuk ilmunya kalau pindah-pindah pondok. Fatat rukahu maka jadi ya Allah. Fatat rukahu maka jadi meninggalkan soko gini. Fatat rukahu maka jadi kamu meninggalkan alim. Fatat rukahu maka kamu jadi meninggalkan alim. Watat haba dan kamu pergi. Apa Jud? Kipas. Kenapa? Adem. Apa? Matikan baik. Watat haba. Gak ukur kamu. Watat, kamu udah kedinginan tau yang perempuan? Hah? Adem kan? Panas kan kamu, berarti kamu yang banyak dosa. Watat haba. Ada yang melihat hantu ya? Santri baru apa santri lama yang lihat hantu? Perkenalan. Gak apa-apa. Jangan ditakut-takuti yo, perkenalan namanya. Perkenalan.
Perkenalannya enggak dengan santri manusia wae, perkenalannya ya dengan makhluk halus ini juga. Woi, putih-putih kak. Nanti kamu dulu pertama masuk sini juga gitu? Tidak. Tidak. Kalau wiridannya lakot ja'akum dibaca terus nanti aman. Nah, santri baru kan belum hafal. Kamu lagi rapi lakot jam. Lakot jam. Bahkan lakot jayat kursi kan aman itu. Ya rapi lakot jam. Guys. Biasa santri apa orang baru. Satu lum baru-baru kesini begitu toh. Apa namanya? Diajak kenalan sama genderuwo. Biasa. Nuruti takut yo ditakut, tapi ngapain kok takut? Beda urusan kok, beda alam, takut. Guys, fatat rukahu ya tadi. Maka kamu jadi meninggalkan alim, watat haba dan kamu lungo. Apa lungo kemarin? Pergi, watat haba dan kamu pergi. Ila akhoro ke guru yang liyo. Apa liyo itu? Jalan liyo nih, berarti apa? Jalan lain. Ila akhoro ke guru liyo, ke guru lain. Guru liyo. Udah? Sampun? Sampun. Bukan. Ih, terus mbak itu kenapa toh? Hah? Itu kelas 7 kelas 8 itu ikut-ikut Weni. Enggak boleh ujian, enggak boleh lihat buku. Kenapa? Iya, Tri. Mana Tri? Wadat haba dan apa? Lungo atau pergi ila akhara ke guru yang lain. Gini loh, makanya kalau kamu mondoknya sebentar, baru sebulan gitu. Gurunya ndak anu Bu. Gurunya keras, apa namanya geweran, apa namanya metalan, gurunya bentaan. Terus kamu belum tahu sebenarnya pondok itu bagaimana, baru sebulan bilang begitu ke ibu. Biasanya orang tua itu nggak apa namanya, nggak ngerti ngaji itu yo cocok menisan. Ngerti cocok nggak? Ya cocok apa namanya dengan kompak dengan anak-anak. Bu baru mondok sebulan, sabunku hilang Bu, baru beli apa namanya. Dibelikan ibu kemarin itu ya habis, rimso hilang, sabun mandi hilang, odol hilang, sikat gigi itu Bu punya aku warnanya kuning, sekarang ditukar jadi hijau. Itu karena sikat gigi, nangis, bilang ibu cocok menisan dulu. Lah yo baru mondok sebulan kok hilang kabeh to, hilang semua. Pindah pondok tidak cocok mondok di Nurul Quran ini. Mosok barang baru beli kok hilang semua. Pindah. Belum tahu suasana pondok itu gimana. Pindah lagi ke Salafiyah. Salafiyah begitu, nggak nyampe sebulan baru pindah seminggu, sarungnya habis, tiga-tiganya hilang, nggak punya sarung, kemana-mana pakai katok. Ya Allah Bu, sarungku hilang. Kok katok nangis. Nangis. Ibunya pusing lagi, ya Allah Nak. Oh udah dipindah pondok kok tetep aja hilang. Berarti yang nggak bener siapa? Pondoknya apa anaknya? Anaknya. Mbok itu juga bener si mbok. Makanya harus orang tua harus bisa ngerti. Biasa anak di pondok begitu hilang temennya banyak,
Yang hati-hati nanti baju sarungnya dikasih nama. Nah, kalau sabun hilang ya tidak apa-apa, beli lagi. Sabun 3.000 gitu. Jadi anak itu semangat mondok, semangat ngajinya. Agak di kompor-kompor ya wes selesai. Pindah mondok jagat raya kemanapun ya begitu. Namanya santri. Sabun yo gantian, sarung yo gantian, baju yo gantian, biasa seperti itu. Jangankan kamu kok lingkup dibuat ke sini ke situ gantian. Saya itu pengajian enggak kurang. Pengajian umum itu loh, Mbak. Peringatan apa? Kalau nggak tulis surat mirat, kalau nggak maulid. Itu nggak punya baju saya itu. Ya punya tapi baju saya jelek-jelek. Pinjem saya akhirnya. Pinjem siapa? Pinjem teman yang bajunya bagus. Plus sorbannya pinjem, sarungnya pinjem. Cuma peci wae yang punya aku dewe. Sarung pinjem, baju pinjem, sorban pinjem. Dibuat apa? Dibuat pengajian. Enaknya di pondok gitu. Bisa pinjem teman gitu loh. Malah enak kalau kita mikirnya enak. Loh kok enak di pondok? Kenapa kok enak? Iya kalau bajunya habis pinjem teman. Kalau sarungnya habis pinjem teman. Kalau duitnya habis pinjem. Kalau sandalnya hilang pinjem teman. Kalau kerudungnya habis pinjem habis. Apa? Ya udah boleh kok. Minjem yang tidak punya apa, tidak ngomong itu ya tidak boleh. Tapi kehidupan di pondok itu temannya banyak. Jadi jangan dimaknani apa namanya. Wah bajuku dipinjemin, jangan gitu yuk. Dimaknani yang enak. Oh kalau saya tidak punya boleh pinjem teman. Kalau punya teman habis pinjem saya. Tapi yuk jangan keseringan. Biasanya penyakit gudet itu, ngerti gudet gak? Itu berangkat dari nular pinjeman sarung. Nah, yang parah itu santri-santri itu sampai sembak-sembak itu pinjeman. Yang biasa pinjeman gitu kan yo, mbak ya. Jerok. Yes, ribut dewi. Nggak boleh loh mas, buka aib di depan santri putri. Beda pinjaman boleh yo, tapi yo jangan keterlaluan. Mosok katok pinjaman. Nah, sikat gigi itu nggak usah pinjaman gigi. Masa nggak gigi kamu? Yang lanang-lanang itu udah usah saling nunjuk ini itu udah boleh. Terus berarti ya kamu sendiri itu udah boleh nunjuk. Karir apa sih baik? Kalau yang cewek itu gitu. Masa pinjaman sikat gigi kamu? Kalau kerudung pernah pinjaman? Kerudung. Oh, kerudung itu maklum ya. Kerudung. Baju pernah. Berapa dia rame gini. Kalau kerudung sering ya. Sering ya pokok. Ya sesebatas itu ya tidak pokok. Sikat gigi pinjaman, sabun pinjaman. Odol enggak apa-apa kalau odol. Habis dipakai dibuang. Sikat gigi. Coba sikat gigi habis dibuat gini terus dibuat sama cut. Oh, yang lanang-lanang itu, ya Allah. Anduk ini jangan pinjaman mas anduk. Gini loh ya kalau kepepet enggak apa-apa kalau kepepet. Tadi
Kalau keseringan itu biasanya nular anduk itu. Anduk itu nular. Pakai anduk dewe, anduk apa sarung kalau tidak punya. Saya di Kemojo itu capek beli anduk dulu itu mas. Ya tidak mampu beli dewe, dibelikan ibu itu. Mesti ditanya sama ibu. Anduknya masih dia perhatian kan, perhatian dengan anak itu kan ibu. Bapak itu karepmu nggak punya anduk, saya punya anduk nggak ngurus. Mandi nggak urusanmu kalau bapak. Kalau ibu kan perhatian, dibelikan ibu di pasar itu anduk. Baru seminggu itu bukan hilang mbak, warnanya berubah. Jadi warnanya itu hijau kan, ingat itu hijau laut itu, hijau laut warnanya. Baru seminggu itu ya, warnanya sudah gelap banyak apa? Reget, ngerti reget ya? Apa? Banyak itu loh. Lumut, kok lumut ya? Pokoknya warnanya berubah jadi hitam gitu loh. Ya Allah, tak cuci itu ya tidak bisa ya, panggil hitam, tetap hitam. Tak pakai. Tak tanya, tidak ngerti siapa yang pakai. Banyak soalnya satu anduk itu ya. Satu anduk itu kamarnya ada berapa itu dia maju itu? Ada 17 sampai 20 anak satu kamar itu. Anduknya yang punya di situ cuma si kok coba. Satu anduk dibuat 20 anak. Nah, itu kalau yang ada penyakit panu, gudik, kurap, kutil. Coba nular enggak itu? Nular, apalagi masih basah. Coba masih pakai di baju baru mandi, dia punya penyakit gudik. Ngerti gudik? Apa banyak buruk campur nanah itu? Coba belum basah dipakai, terus dipakai teman lagi, nempel di kulitnya. Nular enggak itu? Nular. Makanya anduk itu pakai dewi. Minta belikan orang di sini dekat rumahnya kok. Jangan pinjam. Berarti tidak boleh nanti kalau kamu mondoknya baru sebulan, 2 bulan itu nanti akhirnya kamu pemikirannya terus pengen pindah. Nah, fatat rukahu wa tadhaba. Terus kamu meninggalkan ila akhara kepada guru yang lain. Ketika kamu pindah dari pondok itu, fala yubaraka, maka fala yubarok. Yang pasti gaya yang ramai tetap Gibran, Ahmad, Repaldi, wes 3 itu. Tidak bisa diem, rame ngaji. Fala yubaraka, maka tidak memberkahi kepadamu. Laka kepadamu. Fala yubaraka, maka tidak memberkahi laka kepadamu. Nah, itu kalau pindah-pindah mondok itu tidak berkah ilmunya. Fala yubaraka, maka tidak memberkahi, tidak berkah laka kepadamu. Fala yubaraka, maka tidak memberkahi atau berkah laka kepadamu. Kalau sering pindah-pindah pondok gitu, pindah anteng, baru sebulan pindah, baru sebulan pindah, baru setahun di sini pindah, baru setahun pindah, itu nanti tidak dapat berkahnya ilmu. Fala yubaraku ya, maka yubaraka apa yubaraku? Yubaraku. Fala yubaraku, maka tidak mendapat berkah laka kepadamu fit ta'allumi, di dalam mencari ilmu, loh. Maka tidak berkah ketika kamu cari ilmu sering-sering pindah tempat. Imam Syafi'i dulu itu mondoknya sampai anteng mbak, bertahun-tahun, 10 tahun di sini, 10 tahun di sini. Di Imam Malik itu lama mondoknya, puluhan tahun, baru pindah. Makanya santri-santri kalau di Kiai Mojo itu dibilangi sama Kiai Imron, bang, bukan udah kelas 3 SMK, mondoknya kelas 1 SMK, terus sampai kelas 3 berarti berapa tahun?
3 tahun. Itu biasanya pengen balik boyong. Dikumpulkan itu kelas akhir, kelas 3 itu dikumpulkan. Kalau kamu pindah pondok, kamu nanti jadi santri baru lagi. Kalau kamu tetap di sini, kamu nanti jadi santri pengurus. Loh, walaupun tidak pacak ngaji, tapi kelihatan santri lama itu dihargai di pondok. Contoh misalkan kamu di sini 3 tahun di sini ya. Kalau kamu pindah lagi ke Jawa, misalkan pindah lagi ke Jawa, berarti kamu jadi santri lama apa santri baru? Santri baru. Nanti beradaptasi lagi dengan pondok. Nanti kamu di sana yo ngaji lagi dari awal. Tapi kalau kamu misalkan netep di sini, misalkan di sini tidak boyong, tidak pindah kemana-mana, kira-kira kamu jadi santri lama atau santri baru? Jadi santri lama. Santri baru yang masuk ke sini nganggap kamu itu sudah pinter. Loh, kakak kelas pinter. Kira-kira maksudnya pemandangan anak santri baru ke kamu itu beda apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Loh, ini apa namanya? Akbar ini santri lama di sini. Walaupun misalkan belum bisa ngaji, tapi dianggap pinter ngaji karena santri lama. Besok kamu begitu, misalkan ada yang mondok ke MK, kalau mondok ke MK 3 tahun, kok 3 tahun di sana kamu pindah lagi, 3 tahun di MK, pindah kemana? Ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat nanti jadi santri baru apa santri lama? Santri baru, adaptasi lagi. Kalau kamu tetap di MK misalkan, belajar terus di sini, kamu jadi pengurus, kamu jadi orang yang dituakan di pondok situ. Itu berkahnya kalau mondok tidak pindah-pindah, walaupun tidak begitu bisa ngaji. Di Kiai Mojo begitu, walaupun tidak begitu bisa ngaji, kok sudah kelas 3 lulus, walaupun tidak bisa ngaji, di situ dianggap pengurus, dijadikan guru, dihormati sama santri-santri baru. Itu enaknya kalau tidak pindah-pindah pondok. Kalau pindah-pindah pondok terus, ya jadi santri baru terus, kamu beradaptasi terus dengan lingkungan baru. Fata'ammal maka berangan-anganlah kamu. Kemikir, suruh mikir, angan-angan. Fata'ammal maka berangan-anganlah kamu. Fata'ammal maka berangan-anganlah kamu fi syahro ini di dalam 2 bulan tadi. Fisyahro ini di dalam 2 bulan. Ini kan memerintahnya Kiai Ja'far Shotib ya. Memerintah itu untuk kepada Sufyan As-Sauri itu bertahan dulu 2 bulan. Selama 2 bulan itu disuruh mikir angan-angan. Nah, kamu kan harus disuruh mikir di angan-angan kalau mau boyong. Misalkan nanti di MK mau pengen tidak betah, baru setahun kok tidak betah di MD, mikir dulu, diangan-angan kenapa kok tidak betah, nanti kalau pindah dampaknya gimana. Nah itu diangan-angan. Fi ikhtiyaril ustadi, di dalam memilih guru. Fi ikhtiyaril ustadi, fi ikhtiyaril ustadi, di dalam memilih guru. Jadi suruh mikir, angan-angan memilih guru itu tadi. Nanti kamu bisa memilih mana yang tepat untuk kamu. Wasyawir dan apa? Rembukan ya, musyawarah. Nah, musyawarah lah kamu dengan pengurus, misalkan tidak betah, dengan wali santri, dengan guru-guru yang ada di pondok. Gimana ini tidak betah ini mas? Tidak betah Ustaz. Nah, ini dimusyawarahkan. Wasyawir dan rembukan atau musyawarahlah kamu hatta la tahtaju, sehingga kamu tidak butuh. Hatta la tahtaju, sehingga kamu tidak butuh. Hatta la tahtaju, sehingga kamu tidak butuh ila tarkihi
untuk meninggalkan guru. Ila tarkihi untuk meninggalkan guru. Ya musyawarah sehingga kamu nanti tidak meninggalkan gurumu atau meninggalkan pondokmu. Wasyawir dan musyawarahlah kamu hatta matah taju sehingga kamu tidak butuh ila tarkihi meninggalkan gurumu, meninggalkan pondokmu. Ya, musyawarah. Jangan berusaha gusu ndak kerasan kabur, ndak kerasan kabur. Nah, itu anak apa? Kalau mondok di sini nggak bisa kabur karena apa yo lingkupnya begini, hutan. Kalau di Jawa itu, subhanallah, pokoknya betah. Saya yakin 100%, 1000% betah kamu di Jawa. Beda dengan di sini, karena lingkupnya di Jawa itu banyak pemandangan, banyak pondok, ya banyak pondok. Apalagi di Jombang itu kan kota santri. Makanya ada yang ngomong Jombang itu kenapa kok tidak bisa seperti kabupaten atau kota-kota lain kelihatan wisata yang mencolok, tidak bisa. Jombang itu dihimpit 4 pondok besar. Yo, di situ 4 pendiri Nahdlatul Ulama ada di paling ini sekitar Jombang. Ini pun saya tahu dari Kiai Imron dulu. Jombang itu dihimpit oleh 4 pondok besar. Makanya tetangga saya ya almarhum Mbak Ibu Seriatun namanya, anaknya itu mondok di Kiai Mojo. Tetangga saya itu bilang ke saya, oh Mas Deni, yang manggil saya itu Mas Deni, saya itu kenapa ya setiap masuk Jombang itu kok beda rasanya, matinya seneng, adem gitu loh, tentrem matinya. Tidak tahu, mungkin karena Jombang kota santri itu tadi. Karena kalau kamu rasakan nanti kalau masuk Jombang itu teduh gitu hawanya, betah aku tinggal di Jombang. Ustaz Ayas itu sebenarnya belum mau boyong sebenarnya, udah 9-10 tahun di MG, belum mau pergi sebenarnya, masih betah di sana. Karena di sini dibutuhkan. Yo terpaksa meninggalkan Jombang. Banyak Ustadz Hadi itu tanya, betah tinggal di Jombang, tidak mau balik. Rata-rata anak Kalimantan, Sumatera, Papua yang mondok di Jawa itu betah, tidak ingin balik. Karena yo beda dengan suasananya di rumahnya dia gitu. Nah, di Jombang itu dihimpit 4 pondok besar. Paling sana itu mana? Utara ya? Oh? Sana itu loh, kiri, sebelah kiri itu loh. Utara loh, selatan? Utara. Paling utara itu ada pondok itu Tebuireng. Itu santrinya puluhan ribu. Di lingkup pondok sana. Di selatan ada siapa? Pondok Tambak Beras, Pondok Bahrul Ulum, itu juga santrinya puluhan ribu. Barat ke barat ada pondok pesantren Den Anyar, apa namanya pondoknya itu, Samsul Ma'arif kalau nggak salah, apa ya pokoknya Den Anyar nama desanya, itu ribuan santrinya. Itu ibunya siapa? Karama. Ibunya Kak Rama, itu alumni situ, alumni Den Anyar. Itu berdampingan dengan Tambak Beras. Terus itu kan utara Tebuireng, selatan Tambak Beras, ke barat Den Anyar, ke timur itu Pondok Rejoso, pondok apa namanya, Darul Ulum namanya. Itu pondoknya dulu, pondoknya Mbah Majid itu dulu. Mbah Majid pernah mondok sebentar di situ, di Darul Ulum. Mewah, mahal kalau di situ. Di 4 pondok itu paling mahal mana? Di Darul Ulum, puluhan juta daftarnya. Mewah. Kamarnya wae dipisah satu-satu, ada tingkat apa namanya? Saya pernah masuk soalnya. Apa namanya? Ranjang satu. Makannya enak-enak terus. Tidak ada santri yang budikan. Mandi apa namanya? Cuci baju tidak pernah. Baju lepas deng ada yang nyuci, lepas bosen nyuci. Tiap hari begitu. Nggak enak gimana ya, betah mondok kayak gitu. Tapi bayarnya puluhan juta. Daftar ulangnya. Nah, tetangga saya itu
di situ. Rumah saya terus rumahan apa namanya tetangga saya yang mondok situ. Tidak betah tapi anaknya pekok. Kemudian pondok kan enak kayak gitu kok tidak betah. 1 bulan itu 6 juta di sana. Tapi makannya terjamin, susu, apalagi tidak pernah nyuci baju dewe. Jadi dicucikan sama ibu laundrynya ada di pondok. Pokoknya ceritanya itu cerita saya sarung kotor, baju kotor dibuang gitu kan. Plok, nanti sudah didata sendiri. Besoknya sudah bersih, sudah laundryan. Kira-kira kamu enak gak mondok kayak gitu? Cuma nian. Los pokoknya tidak ada yang jadi kotor, sembah kotor lempar. Katok kotor lempar. Tidak usah nyuci. Dicucikan siapa? Ibu laundry di situ ada. Makannya terjamin pakai piring dewe-dewe, pakai apa namanya jatah sendiri-sendiri. Terus pokoknya enak itu di Darul Ulum. Kebanyakan kok wali santri itu bisa dilihat gak? Wali santri kalau datang ke pondok kok pakai mobil mewah-mewah, positif pondoknya itu pondok mahal, pondok orang kaya. Ya kalau di Kemojo, wali santri yang datang itu pakai motor itu paling yang minjem kalau itu ngojek motornya. Ngojek wong maksudnya. Makanya gimana itu Mojo? Makan di Kemojo, kalau kamu nggak tahan panas, kalau kamu nggak tahan keroyokan, siap-siap kelaparan. Jadi pakai nampan itu, nampan ini apa di sini? Nampan kan? Pakai nampan itu dijatah. Ayo 10 orang, saya sama ini 10-an. Satunya biasa santri baru itu nggak ngerti, ikut aja, nggak tahan panas. Baru nih yang dari apa namanya? Dari dandang itu tempat masak itu diciduk bleng sayurnya panas bleng campur apa namanya sambel bleng dikasih gorengan itu paling 10 kan bisa anak 10 bleng. Terus makan langsung cuci tangan mek nggak tahan panas di situ, laparan kamu di situ. Makanya santri yang menjadi sakti mas, panas itu tidak kerasa di tangan. Kan normalnya orang loncat ini tangan. Nasi baru turun dari kompor. Dari mana? Dandang itu tadi. Campur sayur itu ya panas juga. Karena sakti itu tadi. Tadi dia macam gitu. Beda-beda. Kan bayarnya murah, ya bayarnya kan tidak mahal. Ada di game 1 bulan 500. Dalam 500.000 itu pun sudah sama sekolah sama mondok. Dibandingkan pondok lain berapa? 6 juta, 3 juta. Ya enak. Nyuci dewe mandiri di pondok. Lah kok mondok kok pengen enak dicucikan, masak apa namanya? Lauknya enak pakai susu. Ya udah usah mondok Mas Bro, pindah ke hotel. Asik. Tidurnya pakai kasur mentul-mentul. Nah, ini dia mau coba ada kasur itu, Mbak. Paling apa namanya pakai itu sajadahnya dia pengalaman pribadi ya. Bantalnya apa? Pakaian kotor dibuntel pakai sarung seret, nah, itu dijadikan bantal terus pakai sajadah itu apa namanya lemek apa di sini karpet buat karpet tidur biar gak kedinginan di keramik itu pakai sajadah. Tapi banyak yang pakai apa namanya bukan kasur apa namanya tikar pakai tikar itu ya ada. Tapi kalau santri lama-lama nih tidur jangan kan kau pakai tikar pakai bantal capek habis ngaji itu gelindang apa namanya di keramik itu yo tidur santri enak sekali tidurnya karena tidak adaptasi. Nanti kalau kamu adaptasi yo betah sendiri. Nah, di sini kan pakai kasur semua. Makannya apa? Makannya nasi. Nasi lah. Makannya nasi masuk makan kerikil, makan batu. Makanya di Kiai Mojo itu kalau lele
makanya lele itu nunggu puasa Senin Kemis. Lelenya tidak beli mbak, keren dia maju. Lelenya cuma ngambil punya sendiri. Jadi banyak apa namanya kolam itu ternak sendiri lele. Makanya kapan? Makanya ketika puasa Senin Kemis. Tapi yo kiyo mojo ya gitu. Yang lanang-lanang ya Allah disuruh puasa yo ke warung karena dekat warung. Habis duhur itu yo lari ke warung. Makan ke warung, nanti dimarahi di sidang besok gitu lagi. Tapi mbak-mbaknya itu rajin mbak, pagi berangkat gitu masih semangat, cerewet, masih ingat temennya Ustaz Farid. Nanti masuk kelas itu, guys, mulai jam 8 9 tidur semua. Kelasnya kan dipisah, laki-laki perempuan tidur gelendangan itu. Kalau saya mau ngajar itu masuk kelas itu mesti dulu. Apa ngintip dulu, nggak berani masuk karena apa? Tidurnya cewek nggak karu-karuan nih soalnya mas. Apa namanya perasaan kamu lah cewek kayak gini, kelihatan anggun, kelihatan cantik, apa jaga image, terus betulin kerudung. Kalau tidur nggak tahu kamu polanya gimana, kaki bisa naik ke atas kepala. Temennya itu loh di sini kepalanya, kakinya ini nyampe sini. No. Ini sudah karuan cewek itu. Ya orang mbak. Tidur di kelas itu apa namanya? Mbak itu mesti tak ketok dulu pintunya. Tok. Mbak ngaji itu di kelas. Betulin kerudung, betulin baju. Pengalaman kalau di Jawa. Betah, kenapa betah? Karena musyawarah, minta pendapat. Pendapat siapa? Orang tua. Bu, tidak betah di Kiamojo. Bu, tidak betah di Wali Songo. Bu, tidak betah di mana? Di MK. Nah, itu musyawarah dulu dengan orang tua. Tangi. Ngaji kok tidur ya kamu itu. Udah betah di WA. Pakai ya pesan saya nanti yang apa namanya yang dari sini termasuk yang dari Sumatera itu godaannya berat kalau di Jawa ya. Kalau di sini kamu kan masih lingkupnya tetangga sendiri mondoknya dekat orang tua juga. Kalau di Jawa itu saya kira lebih bebas mbak. Halo. Kalau di Jawa itu mondoknya lebih bebas. Kamu tanya yang sudah ya Mbak Zia itu yang sudah ke Jawa. Mbak siapa? Mbak Sisil. Mbak siapa WhatsAppnya? Mbak Desti. Tanya itu di mana mondok di Jawa. Enggak boleh kalau Jumat pulang sekolah pergi ke warnet itu boleh. Boleh apa namanya? Ngenet dulu ke warnet. Terlebih perempuan itu kalau tidak bisa ngontrol wah bahaya kan jauh dari orang tua. Yang tahu sendiri mana yuk kemarin itu ngaji Wasiatul Mustafa itu akal digunakan untuk mikir sehingga kamu bisa menjaga diri ketika jauh dari wong tua. Sayang jauh-jauh ke Jawa nanti tidak karu-karuan. Kemarin yang saya sidang itu di Kiai Mojo itu santri perempuan ya. Dari mana? Dari Oku ini. Satunya dari dua-duanya. Iya, dua-duanya dari Oku. Dari Oku ini dekat sini ya? Ada Oku sini. Itu masih SMP, kelas 3 waktu itu. Kelas 2 waktu itu. Saya masih jadi pengurus Kiai Mojo. Itu sama santri Kiai Mojo. Santri kalau luar Jawa kan, kalau libur Desember itu tidak pulang, Mbak. Desember nggak pulang. Kemana? Ke rumah temennya. Ada yang temennya rumahnya Surabaya, main di situ. Ada yang rumahnya Blitar, Magetan, main ke situ ke rumah temannya. Mau pulang ke Sumatera, sayang, ayo liburnya cuma 2 minggu. Kadang nggak pulang nggak. Disitulah kesempatannya biasanya anak-anak luar Jawa itu nyari kesempatan jauh dari wong tua, nggak ada kontrolan. Wes ketemuan sama cowoknya. Apalagi cowok di Jawa itu, hati-hati bener. Saya pesan pengalaman pribadi saya nyidang anak itu.
santri yang dari Oku itu, wah kamu ngerti chat-chatannya dengan cowoknya, ngeri. Saya tidak tahu awalnya, HP-nya yang laki-laki, ya santri Kiamojo, kerampas ceritanya. Ketahuan dirampas sama ini Ustadz Farid, Ustadz Ulum itu yang merampas. Lapor, kan pakai kode. Nah, santri-santri itu pinter-pinter. Ustadz Ulum dan kawan-kawan itu pinter, bisa ngerti loh, kodenya itu di kode apa. Kalau nomor itu di kode apa itu ngerti. Nggak tahu itu ilmu apa itu. Akhirnya ketemu, hacker lah biasanya. Ketemu kebuka gitu. Dilihat WA-nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Foto-fotonya ternyata libur Desember itu keluar ke pantai. Di Jawa kan banyak wisata. Keluar berdua di pantai itu sudah gendong-gendongan, sudah peluk-pelukan, tapi tak biarkan. Sudah, cecetannya itu kayak suami istri wis. Ya, suami istri wis. Gimana nanti malam pertama, gimana nanti ini rasanya gimana Mas? Oh ya Karim, padahal masih SMP kelas 2 waktu itu. Akhirnya pikiran saya berkecamuk. Pengen marah tapi kok nggak tahu kejadiannya di luar jam pondok kan itu liburan. Yang satu rumahnya Sumatera, Oku sini mau tak panggil orang tuanya ya nggak tega, jauh. Akhirnya saya rembukan, ini musyawarah perlu rembukan dengan Bunyai, rembukan dengan putranya Yai Imron. Gimana ini Neng? Gimana Gus? Panggil Aiden orang tuanya. Di sini nggak bisa diampuni ini, parah ini. Masuk foto-fotonya dilihat, terus yang perempuan jauh ya nggak jadi dipanggil. Akhirnya yang laki-laki tak panggil orang tuanya, rumahnya Jawa Timur panggil. Ini gimana Pak? Ini putra jenengan, anak jenengan liburan kemarin ternyata keluar dengan santri putri ini. Ini tanggung jawab pondok ini, anaknya masih di pondok. Bapaknya minta maaf, apakah Ustadz Gus minta maaf ini. Minta maaf, tapi terus gimana ini tanggung jawabnya? Akhirnya keputusannya anaknya dikeluarkan waktu itu Mbak. Yang laki-laki, yang perempuan enggak, karena jauh kasihan. Laki-laki dikeluarkan. Orang tuanya nangis, yang lanang itu nangis. Minta maaf ke saya, nangis. Ya wes, dimaafkan. Sekali lagi diulangi, berarti tidak ada kata ampun, dikeluarkan. Anaknya keluar sendiri akhirnya. Akhirnya malu dia. Kan sudah dilihat semua santri Kiamojo kasusnya itu, foto-fotonya itu sudah ngerti semua, chat-chatannya, mesumnya itu sudah ketahuan. Akhirnya dia malu dengan sendirinya, pulang, akhirnya boyong sampai sekarang. Yang ceweknya masih sekarang, ceweknya masih di Kiamojo. Kemarin loh kepergok lagi cewek itu, ya itu lagi pacaran di mana? Di tangga dalamnya Kiai. Kiai kan ada kamar. Terus di atasnya tangga, pacaran di situ, gendeng, pacaran di atas tempat tidurnya kiainya. Ya kata otak itu anaknya. Ya anak itu anak aku ini. Akhirnya disidang lagi. Gak tahu itu nasibnya gimana di Kiamojo. Itu anak mana? Anak Sumatera. Itu kasus di pondok-pondok Jawa juga anak Sumatera, Kalimantan itu banyak juga. Maksudnya bukan kok anak Jawa tidak pernah ngelakuin itu, ya pernah. Tapi kalau anak Jawa itu mungkin masih punya takut dekat orang tua. Kalau orang tuanya dipanggil kan nangis, itu bahaya. Nah, kalau anaknya rumahnya Sumatera, luar Jawa, Kalimantan, Bali, Papua. Nah, makanya saya pesan yang mau ke Jawa besok, yang sekarang masih kelas 3 atau yang sudah lulus mau ke Jawa, bener-bener dijaga. Kelihatannya seneng, Jawa tua tidak ada yang kontrol, tapi disitulah kamu diuji bener ketika jauh dari orang tua. Kelihatan kalau tidak pantas ya jangan gitu loh, maksud saya Mbak. Kelihatan tidak pantas lo kalau seneng cowok itu ya normal, namanya seneng. Tapi kalau cowok itu sudah, ayo nanti liburan Desember kita jalan-jalan keluar, biasanya godaannya begitu. Terus kamu jauh orang tua ya tidak fokus, nggak ngerti. Nanti kalau ditanya ibu, di mana Mbak? Ini lagi di rumah temen Jawa Timur Bu. Ternyata dibohongi ibunya, dia keluar sama cowoknya. Ini bahaya. Kasihan ibumu, bapakmu yang jauh di Sumatera,
pengen kamu itu bener mondok, ternyata kamu malah salah niat, belok niatnya dulu bener pengen mondok, setelah di sana setahun 2 tahun kena seperti itu, belok niatnya. Yang laki-laki juga begitu ya, pesan. Oke Mbak ya, deal. Ya enak, ya ada enaknya, ada godaannya itu. Insya Allah saya yakin santri-santri sini itu bisa menjaga martabat orang tuanya, martabat pondoknya. Apa tadi? Ila tarkihi, ninggal guru ya. Wal ikrodi, dan mengu itu apa? Jadi mengu ini gini loh Mbak. Kamu tahu orang terus gini loh. Itu apa? Wal ikrodi, dan belok gitu, membelok atau menjauh itu apa? Wal ikrodi, dan membelok, menjauh anhu dari guru, anhu dari guru. Nah itu kalau kamu wal ikrodi dan membelok anhu dari guru. Jadi kalau kamu tidak betah terus tidak mau musyawarah, nanti terus kamu berprasangka buruk kepada guru-gurumu, terus kamu berbelok, gurunya tidak lemak. Nah itu nanti terus timbul tidak ada apa namanya, yubarik tadi, tidak ada barokahnya di situ. Makanya perlu istiqoroh, musyawarah dan ta'amul, mikir, berangan-angan. Ketika mau melangkah, mikir dan angan-angan, nggak betah dilembutkan, diangan-angan. Bismillahirrahmanirrahim.